Kita masih bersama dengan narasumber kita pagi ini. Masih bersama Vi. Masih semangat? Semangat. Lu, Rizky semangat, ngeriat kena aja gitu lah. Kita persilakan duduk lagi mungkin narasumber kita, ya Pak Menteri juga. Nah tadi kita sudah mengulas dari aspek cabang olahraga. Ada jet Dua ski, atlet ya. betul, dan juga pencak silat. Nah ini di sebelah saya, ya. Ini adik-adik saya, merasa tua jadi. Jangan ngaku-ngaku adik-adik dong ya. Iya. Sahabat-sahabat saya ini ada Rizky, ada Neas yang juga memberikan kontribusi kiprahnya buat negeri. Di masing-masing bidangnya ya. Di masing-masing bidangnya. Neas di bidang pendidikan ya Neas ya. Masih juga Rizky juga di bidang pendidikan, bahkan Rizky juga menorehkan prestasi IPK, Indeks Prestasi Kumulatif 4.0 sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, ya kan? 4.0. Dan kabarnya Rizky juga juara kalkulus ya Ki? Ya juara kalkulus Cup tahun 2017 itu di UNJ itu sama teman-teman saya. Kalau Rizky juara kalkulus, Rivi juara apa Vi? Kulkas. Kita lihat dulu informasi berikut ini. Pernah alami sulitnya mendapatkan buku bacaan saat duduk di bangku sekolah? Neas Wanimbo, pemuda yang berasal dari suku Dani di Wamena, Papua, tergerak hatinya untuk membangun perpustakaan dan menyediakan akses bahan bacaan untuk anak-anak di pedalaman Papua. Ruang kosong di SD YPPGI di Papua disulap menjadi perpustakaan yang dinamai Perpustakaan Hanowene. Neas juga membangun perpustakaan yang menyediakan ribuan buku di Sorong, Kaimana, Sarmi, dan Lanijaya. Perpustakaan ini dikelola Neas dan melibatkan warga sekitar. Meskipun dari keluarga tidak mampu, namun Neas tekun belajar dan mendapatkan beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi. Neas pemuda berprestasi yang menginspirasi anak-anak Indonesia. Ya itu tadi profil dari Neas dan juga Rizky. Langsung kita tanya deh Vi. Kita langsung ke Papua. Ya langsung ke Papua. Walaupun orangnya di sini ya, di Jakarta orangnya. Neas, berangkat dari kepedulian Neas, bisa cerita nggak? Itu bagaimana prosesnya, kesulitannya dan lain sebagainya. Jadi waktu saya dulu sekolah waktu SD, saya hanya memiliki satu guru. Dia mengajarkan 6 kelas dan kami tidak punya buku untuk baca waktu saya sekolah di saya punya kampung di Tangma. Jadi kebetulan sekali saya bisa dapat beasiswa, saya bisa kuliah di Jakarta di Tandria Bank University dan saya merasa sangat tidak enak sekali melihat teman-teman saya dan saudara-saudara saya kondisi sama seperti dulu. Dan saya harus melakukan sesuatu untuk ini biar saudara-saudara saya ini bisa akses ke pendidikan dan bisa akses ke buku juga. Tapi karena di sana bukunya tidak ada dan guru-gurunya juga tidak sempat mengajar, jadi untuk ambil jalur tengah aja saya buka perpustakaan. Jadi walaupun di sana tidak ada guru-guru, tapi ada buku-buku yang menyediakan saya punya adik-adik ini untuk bisa belajar. Sumbernya dari mana buku-buku itu? Buku-buku ini waktu saya kuliah, saya dan teman-teman kita buka open donation di sosial media dan kami kumpulkan, dan setiap kali saya ikut program, saya bilangnya saya di Papua, padahal saya di Jakarta. Jadi tiket itu saya menggunakan untuk bawa buku ke Papua. Ada triki-trikinya lah ya, gitu ya. Sejak kapan sih Mas memulainya? Itu sejak tahun 2017. Sampai dengan saat ini ya? Iya. Oke, Pak Menteri ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin Pak ikut juga ingin berkontribusi nih. Ya, yang pertama tentu saya senang ya. Ini adalah bentuk kepedulian Pak Menteri. Betul, kepedulian, usaha mandiri tanpa berharap dari pemerintah di awal ya, mereka memulai. Nah tugas kita pemerintah adalah memberi dorongan dan kalau ada yang memungkinkan untuk kita bantu, support ya Pak ya. Kita support sehingga semangat ini bukan hanya Neas, tetapi bisa menular kepada masyarakat Papua lainnya dan bahkan di luar Papua. Umumnya. Mudah-mudi di daerah lain begitu ya? Ya betul, sebab ini kan suatu hal yang dia muncul dari kesadaran pribadi, muncul dari dalamnya, bukan karena disuruh gitu loh. Ya, karena dia sadar. Karena dia tidak mau adik-adiknya merasakan hal yang sama begitu ya Pak ya? Betul. Nah, saya kira harus muncul neas-neas lain di tempat lain, mungkin belum kita tahu saja, mungkin ada, tetapi ini harus menjadi semangat kita untuk para pemuda kita di Sumpah Pemuda yang ke-91 ini.